Halo guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan review fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Vivo V40 Lite. Nah, kenapa saya sebut rahasia atau tersembunyi? Nah, jadi biasanya orang sebelum membeli HP itu, sebelum ke counter, dia belum mengetahui fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Vivo V40 Lite. Dan ada juga orang yang sudah memilikinya selama beberapa bulan bahkan tahun tidak mengetahui semua fitur yang ada di HP tersebut. Oke guys, semoga video ini dapat menjadi referensi buat kalian yang hendak membeli Vivo V40 Lite dan buat kalian juga yang sudah memiliki Vivo V40 Lite, jadi kalian bisa mengetahui fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Vivo V40 Lite ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Oke guys, kita ke fitur yang pertama, fitur Aura Light di kameranya. Nah, jadi ini fitur yang diunggulkan ya di Vivo V40 Lite. Di harganya dia sudah ada Aura Light-nya guys di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk fitur Aura Light-nya. Nah, jadi ketika mengambil foto seperti ini, nah ini dalam kondisi aktif Aura Light-nya, kalian bisa mengubah warnanya guys. Jadi warnanya ini bisa diubah. Astagfirullah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini untuk warnanya dia bisa diubah. Nah, seperti ini. Nah, ini sedikit hijau ke kuning-kuningan. Nah, ini mulai ada hijaunya lebih jelas. Nah, seperti ini guys. Oke, memang di kamera nggak begitu jelas. Nah, ini dia menjadi lebih putih. Oke, saya akan coba matikan lampu dan kita lihat gimana hasil fotonya menggunakan Aura Light. Oke, kita coba ambil foto dahulu. Oke, kita buat timernya di sini. Nah, di sini saya coba Aura Light warna merah. Oke, selanjutnya kita ambil foto lagi dengan Aura Light yang lebih fresh warna hijau. Kita ambil 2 sampel aja ya guys. Oke, sekarang kita nyalakan lagi kembali lampunya. Kita lihat gimana hasilnya. Nah, ini untuk yang hijau dan ini untuk yang merah seperti itu guys. Oke, itu untuk fitur Aura Light-nya. Oke guys, selanjutnya fitur yang kedua, fitur ketuk ganda untuk menghidupkan maupun mematikan layar. Nah, ini dalam kondisi default belum aktif. Kalian bisa lihat, nah ini belum aktif fiturnya. Kalian bisa mengaktifkannya di menu pengaturan. Selanjutnya masuk ke bagian pintasan aksesibilitas, lalu masuk ke bagian gerakan pintar, lalu kita masuk hidup matikan layar pintar. Nah, selanjutnya di bagian ketuk 2 kali untuk membangunkan dan ketuk 2 kali untuk mematikan kita aktifkan. Dan sekarang kita lihat fitur ketuk gandanya. Nah, jadi sekarang HP Vivo V40 Lite kita sudah bisa menggunakan ketuk ganda guys. Jadi bisa menghemat juga tombol power pada HP kita. Nah, jadi untuk fitur CD jariah sudah di layar. Nah, jadi tidak seperti pada HP yang kelas menengah lainnya. Di Vivo V40 Lite untuk pemindai CD jariah juga sudah di layar. Oke, selanjutnya fitur yang ketiga, angkat untuk membangunkan layar. Nah, jadi di Vivo V40 Lite kita bisa mengaktifkan fitur angkat. Nah, seperti ini guys. Ketika dalam posisi mati dan ketika kita angkat, nanti HP Vivo V40 Lite kita bisa menyala otomatis. Nah, fiturnya ini dalam kondisi default nonaktif. Kalian bisa aktifkan di menu pengaturan. Lalu kalian masuk ke bagian pintasan aksesibilitas, lalu masuk gerakan pintar, lalu masuk hidup matikan layar pintar, lalu di bagian opsi naikkan untuk membangunkan kita aktifkan. Dan sekarang Vivo V40 Lite kita dalam posisi mati dan ketika kita angkat, layarnya bisa menyala otomatis guys. Nah, di sini sudah ada saya pasang face detection wajah saya. Nah, jadi dia langsung mendeteksi wajah, maka dia langsung terbuka layar depan Vivo V40 Lite kita. Oke, selanjutnya fitur yang
keempat, fitur NFC. Nah, jadi guys, di Vivo V40 Lite ini juga sudah ada fitur NFC-nya. Jadi buat kalian yang suka menggunakan kartu e-money atau kartu e-tol, kalian bisa cek saldo maupun top up saldonya menggunakan HP aja. Nah, jadi di sini kita cukup tempelkan aja kartu e-tol kita, lalu kita klik. Nah, jadi di sini kita bisa juga cek saldo kita maupun top up, guys. Nah, jadi seperti itu guys, kita bisa melihat saldo e-money atau e-tol kita. Oke guys, selanjutnya fitur yang kelima, fitur sembunyikan aplikasi. Nah, untuk tutorial cara settingnya kalian bisa lihat tutorialnya, link video saya letak di deskripsi video ini. Di sini saya akan mencoba cara menggunakannya aja. Di sini saya sudah menyembunyikan aplikasi WhatsApp dan juga TikTok. Kalian bisa lihat ya, di sini sudah tidak ada lagi aplikasi WhatsApp dan TikTok. Nah, jadi untuk mengakses aplikasi yang sudah kita sembunyikan, kita cukup swipe aja dengan dua jari ke atas seperti ini guys. Nah, lalu dia face detection, mendeteksi wajah. Nah, karena ini baru pertama kali kita bisa memasukkannya dengan sandi privacy yang sudah kita setting, maka dia folder aplikasi tersembunyi yang sudah kita setting muncul guys. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengakses folder aplikasi tersembunyi dengan sidik jari. Nah, seperti ini. Nah, maka dia terbuka juga daftar aplikasi yang sudah kita sembunyikan. Nah, itu untuk fitur sembunyikan aplikasinya. Oke, selanjutnya fitur yang keenam, fitur split screen. Nah, jadi seperti ini guys. Misalnya ketika kalian membuka aplikasi Google seperti ini. Nah, kalian sedang membaca berita, kalian bisa membuka dua aplikasi sekaligus. Misalnya kalian ingin membuka aplikasi YouTube sambil mendengarkan musik atau melihat video, kalian bisa klik aja ini, lalu kalian klik ini, lalu kalian klik layar terbagi. Nah, maka kalian bisa membuka aplikasi lainnya yang ingin kalian inginkan. Sini saya coba aplikasi YouTube. Nah, jadi kita bisa membuka dua aplikasi sekaligus seperti ini guys. Nah, kita juga bisa mengubah orientasi layarnya. Nah, kita juga bisa mengecilkan layar bagian bawahnya seperti ini. Nah, jadi ketika kita membuka aplikasi Google, dia lebih besar layarnya. Ataupun sebaliknya seperti ini. Oke, itu untuk fitur split screen atau membuka dua aplikasi sekaligus. Oke guys, selanjutnya fitur yang ketujuh, RAM Plus atau Extended RAM. Nah, jadi kita bisa mengaktifkan RAM Plus di Vivo V40 Lite. Kalian bisa cek di menu pengaturan. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke tentang telepon. Nah guys, di sini kalian bisa lihat ya di posisi RAM ini, apabila RAM kalian di sini masih 8 GB, belum ada di sebelahnya plus 8 GB, itu artinya RAM virtual atau extended RAM pada HP kalian dalam kondisi nonaktif. Kalian bisa aktifkannya di bagian menu RAM, sorry guys, ini dia RAM dan ruang penyimpanan. Lalu kalian masuk ke bagian RAM. Nah, di sini RAM diperluas. RAM dapat diperluas secara dinamis hingga 8 GB. Sejumlah ruang penyimpanan akan digunakan. Kalian bisa aktifkan. Nah, di sini dia harus mulai ulang. Nah, nanti kita lihat apakah setelah mulai ulang data-data di HP saya terhapus atau tidak. Kalau biasanya guys tidak sih. Cuma biar kalian lebih puas, nanti saya akan perlihatkan galeri di HP saya apakah setelah proses mulai ulang ini data-datanya apakah terhapus atau tidak. Oke guys, sekarang sudah selesai prosesnya. Kita nanti lihat gimana hasilnya. Oke, di sini kita tunggu aja. Memang ketika baru dinyalakan dia sedikit agak lelet. Nah, di sini kita tunggu aja guys. Nah, jadi di sini kita cek dahulu di bagian pengaturan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian tentang telepon. Oke, di sini kita bisa lihat RAM virtual kita sudah aktif, 8 plus 8 GB RAM virtualnya.
Nah, selanjutnya di sini kita cek galeri di HP saya, apakah data-datanya aman atau tidak. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya guys, proses mulai ulang itu dia tidak menghapus data-data pada Vivo V40 Lite kita. Oke guys, selanjutnya fitur perekaman layar. Nah, di Vivo V40 Lite ini kita cek gimana fitur perekaman layarnya. Apakah bisa mengaktifkan kamera depan juga atau tidak saat perekaman layar. Nah, di sini kita lihat. Nah, jadi guys, di sini ternyata di Vivo V40 Lite dia belum bisa untuk mengaktifkan kamera depan saat perekaman layarnya. Nah, jadi seperti ini. Karena ada HP lain, HP merek lain saya yang sudah bisa mengaktifkan kamera depan saat melakukan perekaman layar. Di Vivo V40 Lite dia belum bisa, guys. Nah, jadi hanya standar seperti ini aja perekaman layarnya. Nah, kita coba kiri aja, kita lihat gimana kualitasnya. Di merek lain saya yang sudah bisa mengaktifkan kamera depan saat melakukan perekaman layar. Di Vivo V40 Lite dia belum bisa, guys. Nah, jadi hanya setelah kemarin mancing dengan saya perekaman layarnya. Memang untuk kualitasnya guys, untuk mic-nya itu bagus, jadi suara kita lebih jelas terekamnya ya, juga sesuai dengan harganya. Namun dia belum bisa mengaktifkan kamera depannya guys saat melakukan perekaman layar, jadi wajah kita tidak bisa terlihat. Oke guys, selanjutnya fitur yang ke-9, bilas samping cerdas atau bilas sisi cerdas. Nah, jadi di Vivo V40 Lite ini kalian bisa swipe dari pinggir layar seperti ini, maka dia tampil bilas sisi cerdasnya. Nah, di sini kalian bisa edit daftar aplikasinya. Jadi kalian bisa memilih aplikasi mana aja yang paling sering kalian gunakan. Nah, jadi bisa berfungsi sebagai akses cepat kalian untuk membuka aplikasi. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa menjadi sebuah akses cepat kita ya guys. Nah, misalnya seperti ini, kita butuh kalkulator, maka dia bisa langsung terbuka guys, bisa lebih cepat. Nah, tidak semua orang suka sih memang seperti ini ya, ini opsional, memang tergantung kitanya aja apakah suka menggunakan bilas sisi cerdas atau tidak. Kalau saya sih lebih suka langsung dari ikon aplikasinya ya. Nah, misalnya mau membuka Facebook, nah dia langsung terbuka, dan dia dalam posisi jendela mengambang atau melayang seperti ini guys. Oke, itu untuk fitur bilas sisi cerdasnya guys. Nah, apakah bisa membuka dua aplikasi? Nah, jadi dia bisa juga guys untuk membuka dua aplikasi seperti ini. Kita tinggal pindah, maka dia akan berubah. Oke guys, itu untuk fitur yang ke-9, bilas sisi cerdasnya. Oke guys, selanjutnya fitur yang terakhir, fitur history notifikasi. Nah, kalian bisa aktifkan fitur history notifikasinya di menu pengaturan, lalu kalian masuk ke notifikasi, lalu kalian masuk ke history notifikasi. Nah, selanjutnya kita aktifkan. Nah, jadi di sini dia bisa menyimpan daftar notifikasi pada HP kita. Misalnya di sini guys, salah satu contoh penggunaannya, saya coba tes. Saya kirim chat ke HP ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, misalnya ketika ada orang chat dan ketika kalian belum sempat membacanya dan orang itu menghapus chatnya seperti ini. Nah, misalnya kita nih penasaran nih apa sih yang di chat orang itu, seperti ini. Kita bisa lihat. Nah, udah dihapus pesannya. Kalian bisa cek di history notifikasi. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia tidak terhapus guys, history notifikasi chatnya. Nah, nanti ada aplikasi lainnya yang ada notifikasinya terkirim ke HP kita, maka dia akan juga ada di sini daftar history notifikasinya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada pertanyaan mengenai fitur lainnya yang belum kita bahas pada video kali ini, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Oh iya, bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman setelah menggunakan Vivo V40 Lite, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar guys. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.